Dari jumlah ini, alhamdulillah 446 sembuh. Pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat penambahan pasien sembuh COVID-19 sebanyak 102, sehingga total kasus sembuh menjadi 548. Angka tersebut sekaligus melampaui jumlah pasien meninggal dengan total 496 setelah ada penambahan 27 orang sebagaimana rekapitulasi data yang masuk Kamis kemarin. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, hal ini menjadi gambaran bahwa COVID-19 bisa disembuhkan dan dicegah. Untuk itu, pemerintah terus mendorong masyarakat agar upaya pemutusan rantai penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dapat dilakukan dengan baik. Di sisi lain, akumulasi pasien sembuh di DKI sebanyak 202 pasien, Jawa Timur 86 pasien, Sulawesi Selatan 42 pasien, Bali 32 pasien, Jawa Barat 28, dan di provinsi lain. Sehingga total mencapai 548 pasien. Yuri juga meminta agar masyarakat dapat menjalin kekompakan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 secara bersama-sama dengan menjalankan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 380 orang hingga total menjadi 5.516. Data tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 39.706 yang dilakukan menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR di 32 laboratorium. Sebanyak 34.975 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 5.516 positif dan 29.459 negatif. Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan, terdapat penambahan sebanyak 3.897 hingga total menjadi 169.454 orang. Dan pasien dalam pengawasan bertambah 708 dengan total menjadi 11.873 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 202 kabupaten di tanah air. Tim Liputan Prida 1. Pasien sembuh COVID-19 naik, itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Pemerintah menyampaikan optimisme bahwa COVID-19 bisa disembuhkan dengan baik. Jika melihat angka kesembuhan di sejumlah daerah yang terpapar penyakit akibat virus corona terus bertambah. Kita harus berkomitmen memutus mata rantai penularan dan memastikan kesehatan untuk melawan COVID-19. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung dengan menghubungi nomor telepon yang nanti ada di layar televisi Anda. Pak Dokter, ini kalau kita melihat angka pasien COVID-19 yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang pada akhirnya meninggal dunia dengan tren yang sembuh juga jauh lebih banyak ya. Kemarin itu kalau nggak salah sekitar 102 pasien yang sembuh. Apa yang bisa kita baca pertama kali dari angka ini, Pak Dokter? Ya, yang pertama mungkin syukur ya kalau kemudian angka kesembuhan ini yang awalnya lebih kecil dari angka kematian ya, sekarang lebih besar ya. Kalau dari angka yang positif 5.500 sekian, yang sembuh 5.500, sekarang yang sembuh 500 ya kira-kira itu mendekati 10%. Okay. Angka kematian masih sekitar 8%. Apakah ini bisa dikatakan bahwa cara-cara kita untuk menyembuhkan pasien itu sekarang jauh lebih baik atau apa yang bisa dibaca? Ya begini, sebenarnya angka kesembuhan dan kematian ini hanya berdasar dari angka yang sudah dinyatakan positif, ya. Tetapi yang dirawat, pasien kita yang dirawat itu sebenarnya masih banyak yang belum terperiksa, ya masih statusnya PDP misalnya, itu kan sampai 11.000 PDP. Sehingga memang sebenarnya kalau kita mau menangkap angka yang betul-betul baik begitu ya, bisa diukur secara statistik ya, itu memang testing itu harus dipercepat. Ya, harus dipercepat hasilnya supaya angka statistiknya tuh betul-betul tahu kita sembuhnya berapa persen, yang meninggalnya berapa persen. Karena kalau
kalau melihat misalnya ya angka kematian gitu ya, angka kematian. Kalau kematian berdasarkan hanya yang positif, itu memang besarnya sekitar 400 sekian. Tapi ada laporan lain yang memasukkan angka kematian itu pada status PDP. Itu jauh lebih besar dari situ. Angka kesembuhan juga akan lebih besar dari situ kalau dimasukkan juga yang dalam status PDP. PDP ini kan belum terlapor betul ini. Berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Jadi sebaiknya memang ada rincian laporan, baik yang positif maupun yang PDP maupun yang ODP, sehingga tercover semua tuh angka-angkanya. Karena kan sekarang angka keseluruhan ODP sudah terlapor, angka keseluruhan PDP sudah terlapor, angka yang sudah terperiksa positif sudah terlapor. Nah, sebaiknya juga angka kematian yang karena yang positif itu terlapor, yang status PDP terlapor, demikian juga angka kesembuhan yang dari pemeriksaan positif terlapor, kesembuhan yang status perawatan PDP terlapor, maupun kesembuhan yang status misalnya isolasi diri, karantina rumah, kemudian tidak menjadi sakit gitu ya, kan sudah dinyatakan positif, biasanya karantina rumah itu, kemudian sembuh, itu juga sebenarnya harus dilaporkan gitu. Supaya ya kita betul-betul mendapatkan angka statistik mana pasien-pasien yang sudah ini dilaporkan sembuh betul gitu. Artinya dari angka yang kemarin disampaikan, dari kasus-kasus yang positif, kita nggak bisa, artinya belum bisa mengambil kesimpulan apapun, Pak Dokter? Ya, nilai statistiknya yang bisa dibaca belum ini betul, karena belum keseluruhan data itu bisa kita serap. Sehingga strategi yang disampaikan Pak Jokowi, ya strategi pertama itu yang 6 pesan itu, testing harus dilakukan secara luas. Itu sebenarnya kunci kita untuk mengetahui performa kita, ya, dan untuk mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan ke depan. Pak Dokter, taruhlah mungkin ini datanya belum keseluruhan karena tidak memasukkan data PDP dan ODP. Tapi paling tidak dari data mereka yang sembuh dari kasus-kasus yang positif ini, itu kalau kemarin ada sampai 102 pasien yang sembuh, ini boleh nggak kalau dikatakan sebetulnya upaya kita untuk menyembuhkan pasien yang terinfeksi corona ini cukup menjanjikan atau optimis? Ya, satu sisi itu betul, bahwa dengan meningkatnya angka kesembuhan ini, itu melahirkan optimisme kita, bahwa ditangani dengan baik, COVID-19 ini bisa kembali sembuh. Tapi yang perlu diingat begini, angka kesembuhan ini menyusul melewati angka kematian itu setelah berapa lama ini kan? Jadi kalau kita bicara di awal Maret, baru kelihatan mulai booming penderita ini yang dirawat, kemudian sekarang pertengahan April ya, April itu baru angka kesembuhan kelihatan. Ya mudah-mudahan ke depan nih trennya akan semakin tinggi. Itu memberitahu kepada kita semua ini, memberikan pelajaran pada kita, ya terutama petugas medis dan penentu kebijakan, bahwa perawatan COVID ini cukup lama begitu untuk recovery, ya kan? Itu bisa 1 bulan atau 1 bulan lebih nih, ya kan? Ya. Baru kelihatan sembuhnya dengan perjalanan yang sudah 1,5 bulan ini. Artinya pertambahan ini strategi ke depan untuk mempersiapkan pelayanan dengan baik, ya supaya cukup melayani masyarakat. Tidak, kapasitasnya tetap tersedia, masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa semuanya ditampung tanpa ada penolakan, ya kan? Bukan penolakan, kalau melampaui kapasitas, kawan-kawan kita tidak bisa tertampung. Karena begini, angka peningkatan jumlah penyakit orang yang sakit dengan angka kesembuhan itu secara timing waktu itu sangat jauh berbeda. Peningkatan orang yang sakit itu sekarang ini sudah per hari 400 ya. Angka kesembuhan itu
bukan harian ini ya, tetapi mungkin angka kesembuhan bisa 2 minggu atau 1 bulan. Oke. Sehingga ini harus berpikir strategi gimana nih masyarakat kita ya harus diyakinkan mendapat pelayanan ya, yang keluar sedikit, yang mau masuk banyak, gitu ya. Ya. Yang keluar dari perawatan itu sedikit karena waktu perawatan 2 minggu atau lebih nih ya, bahkan 1 bulan. Tapi yang masuk itu akan perharinya akan banyak. Nah, ini menyiratkan pada kita bahwa pelayanan itu harus betul-betul disiapkan supaya masyarakat yang sakit itu betul-betul bisa ditampung. Kemudian juga pertambahan ini harus direm ya. Kalau istilah epidemiologi itu kurvanya itu dilandaikan segera. Jangan peaknya itu jangan terlalu cepat supaya tertampung karena sembuhnya ini juga pelan. Ya, artinya Pak Dokter ingin mengatakan bahwa fasilitas kesehatan kita terbatas, tenaga kesehatan kita terbatas, sementara peningkatan mereka yang harus dirawat itu luar biasa banyaknya dibandingkan dengan mereka yang sembuh. Ya, jadi begini, sembuh itu kan dirilis, dikeluarkan dari pelayanan, dia dipulangkan dari rumah sakit, ya kan? Nah, itu angka yang dikeluarkan itu akan memakan waktu yang lama. Ya. Daripada angka pertambahan orang yang mau masuk, yang sakit. Dan itu akan menjadi masalah karena terbatasnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan itu kan? Betul, makanya strateginya saya sudah sampaikan dalam wawancara maupun koordinasi dengan kawan-kawan di BNPB, kemudian Kementerian Kesehatan. Sekarang ini sudah waktunya, apalagi Bapak Presiden sudah mendorong testing seluasnya. Nanti kan akan kelihatan kalau testingnya luas, cepat ditemukan, banyak, itu sudah harus disiapkan perawatan masing-masing daerah nih ya, perawatan yang akan memadai menampung dari hasil pemeriksaan. Baik, Pak Dokter. Karena gimana? Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.